Shalom Jemaat GB Gloria yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita mau mulai ibadah Paskah. Biarlah Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kita boleh menjamah hati setiap kita. Dia yang sudah bangkit melawan maut, Dia yang sudah bangkit dalam kehidupan kita semua, Dia yang tebus dosa setiap kita. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur buat Dia. Mari sebelum kita angkat pujian, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang indah buat setiap kami Tuhan. Sampai hari ini kami tetap percaya, walau kami belum melihat Tuhan, kami tetap mau percaya Engkau Tuhan, Engkau yang ada dalam kehidupan setiap kami. Kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tidak mau menyerah Tuhan, karena kami begitu melihat pengorbanan-Mu yang besar dalam kehidupan setiap kami. Engkau telah mati buat setiap kami, bahkan Engkau telah bangkit buat setiap kami Tuhan. Engkau mengalahkan setiap kuasa-kuasa maut, Engkau mengalahkan setiap dosa-dosa kami. Hari ini Tuhan, kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang ya Bapa. Kami yang sudah diselamatkan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau lebih lagi bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang berperang melawan setiap musuh kami. Engkau yang berperang Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama bersorak-sorai di rumah kita masing-masing. Kita mau angkat pujian. Dia mati buat setiap kita, Dia bangkit buat setiap kita. Sekali lagi, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat.
hari ini tetap baik buat kehidupan setiap kita. Mari kita mau ambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau kembali katakan, Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian kami tidak dapat, Tuhan, membalas kasih-Mu. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau naikkan syukur kami buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Kau sungguh besar, Kau sungguh mulia dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Walau kami gak bisa beribadah bersama-sama, Tuhan, tapi kekuatan kami tetap sama di hadapan-Mu. Kami tetap mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat pujian ini. Kita mau katakan, sungguh besar, pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Saya undang abahnya untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini adalah hari kemenangan buat setiap umat Tuhan. Kami terlalu percaya Bapa, bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, bahwa di dalam Engkau ada hidup. Oleh karena itu kami percaya dalam pengharapan kami, bahwa hari esok tetap ada buat kami, sebab Dia hidup dan Tuhan ada buat kami. Dan kami bersyukur hari ini kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kami akan terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai kami melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kami. Kami mau terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Yesus. Karya terbesar Tuhan sudah selesaikan buat kami. Menebus setiap dosa kami. Dan Engkau menjadi Allah yang penuh dengan kuasa. Kuasa kebangkitan-Mu membuktikan hari ini bahwa Engkau Allah yang dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu pagi hari ini. Berikan kami hati yang baru, hati yang siap untuk menerima kemenangan, hati yang siap menerima kemustahilan, hati yang siap melihat kuasa Tuhan yang baru. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur buat hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Terima kemenangan hari ini. Sebab hari ini Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit buat saya dan buat saudara. Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Yang terikat, yang terbelenggu, yang merasa putus asa, yang ragu, yang bimbang. Hari ini Tuhan berkata, terima kemenangan. Terima kemenangan. Sebab Dia sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitannya memerdekakan umat Tuhan. Kemenangan yang kita terima hari ini melepaskan setiap kita dari belenggu-belenggu apapun juga. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Perikopnya berjudul Kebangkitan Yesus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Saudara-saudara yang terkasih, siapa mereka yang pergi ke kubur Yesus pagi-pagi itu? Mereka adalah perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di perikop yang sebelumnya, di ayat yang ke-55 mereka
Ada perikop yang berkata demikian, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea itu ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Mereka adalah saksi di mana mereka melihat perjalanan Yesus ketika mereka mengikut Yesus yang begitu menyedihkan keadaan Yesus saat itu, sampai Yesus harus mati dan dikuburkan. Dan sebelumnya Yesus yang berdiri di atas kayu salib itu, Yesus berkata kepada setiap mereka, jangan menangis. Sebab Yesus tahu setelah ini ada kemenangan besar yang dialami oleh semua umat yang percaya kepada Dia. Dan hari ini kemenangan itu sudah digenapi buat kita semua. Dan hari ini berapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Berapa tahun kita sudah mengiring Tuhan? Tapi perempuan-perempuan ini yang sudah tahu ketika berjalan bersama dengan Yesus di Galilea, bahkan murid-murid Yesus yang sudah diberitahukan akan hal-hal yang akan terjadi di hari kebangkitan Kristus, mereka belum mudeng. Sehingga ketika perempuan-perempuan itu datang pagi-pagi ke kubur Yesus, mereka melihat kubur Yesus, batu yang ada di depannya sudah terguling. Perempuan-perempuan ini hendak merempah-rempahi mayat Yesus. Sebab tradisi mereka, orang-orang Yahudi adalah demikian. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu ingin memberikan rempah-rempah untuk mayat Yesus. Tetapi ketika mereka sekali lagi masuk ke dalam kubur itu kosong. Dan waktu mereka termangu-mangu, mereka bingung kemana mana mayat Yesus maksud saya. Dan tiba-tiba ada 2 orang dikatakan. Ada 2 orang berdiri dekat, mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepalanya. Kedua orang itu berkata, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Hari itu Yesus sudah bangkit. Kehidupan murid-murid Yesus pun dikejutkan oleh apa yang perempuan-perempuan itu lihat. Sebab ketika perempuan-perempuan itu menyaksikan semua itu, perempuan-perempuan ini memberitakan kabar itu kepada murid-murid Yesus. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-12, sesungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Hari-hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, mungkin ketika kita mendengar kabar-kabar yang semakin membuat kita cemas, takut, dan kita mungkin mereka-rekakan bagaimana hari esok, apa yang akan terjadi. Ini menggambarkan kehidupan kita sebagai seorang murid yang namanya Petrus. Petrus ini salah seorang murid yang dikasihi Yesus. Ketika Yesus ada di dunia, ketika Yesus melayani, Petrus bersama dengan beliau setiap hari. Bahkan Yesus sudah memberitahukan peristiwa-peristiwa yang pasti terjadi, bahwa Dia akan mati, bahwa Dia disalibkan, dan Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Semua murid-muridnya pun sudah mendengar hal ini. Tapi mereka dalam keterbatasan pikiran mereka gak bisa menalar semua itu. Sampai hari di mana peristiwa yang Yesus katakan itu sungguh-sungguh terjadi. Tapi itu pun buat Petrus dikatakan, dia bertanya dalam hatinya, apa yang telah terjadi? Bertahun-tahun kita mengiring Tuhan Yesus. Kita ibadah, kita pergi ke gereja, kita baca firman-Nya. Kita tahu Yesus itu baik. Kita tahu Yesus itu luar biasa. Kita tahu Yesus itu banyak melakukan mujizat. Tetapi ketika hal-hal yang sukar terjadi dalam kehidupan kita,
Ketika pergumulan yang kita hadapi rasanya gak ada lagi jalan keluar. Ketika kabar sana sini yang membuat kita cemas. Semakin lama semakin kita terikat oleh pikiran-pikiran yang membatasi kita. Lalu kita akhirnya mulai bertanya seperti Petrus. Apa yang telah terjadi? Petrus gak tahu apa yang ada di depan nanti. Bahkan saat ini pun dia gak tahu yang sedang terjadi. Yesus bangkit dari kuburnya. Demikian pun setiap kita. Kita tahu Yesus sudah bangkit. Tapi makna yang kita terima setiap kita merayakan Paskah, apa makna buat kita? Ketika di tengah hari-hari ini yang semakin sulit kita dibatasi, ibadah dibatasi, kumpul dibatasi, dan pekerjaan dibatasi, kita akan berpikir sama seperti Petrus. Dan kita akan bertanya, apa yang sedang terjadi? Jadi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, hari ini kita harus mengerti benar-benar Injil yang sudah kita terima. Yaitu kemenangan yang Yesus berikan kepada kita, bukan sekedar kata-kata kiasan. Atau tentang sebuah cerita yang tidak memaknai hidup kita. Atau kejadian yang kita anggap masih bertanya-tanya seperti Petrus. Apakah ini iya atau enggak? Kalau itu yang ada di dalam pikiran dan hatimu, sehingga itu tidak membuat engkau tidak berkemenangan. Karena engkau gak ngerti bahwa kejadian yang dilakukan ini adalah hal yang dahsyat, yang mustahil dikerjakan oleh siapapun juga. Yesus sudah bangkit dari kuburnya, itu berarti kemustahilan ditembus oleh kuasanya, kuasa Allah. Hari ini apa yang menjadi kemustahilan buat kita? Kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Kenapa engkau masih memikirkan hal-hal yang membuat engkau putus asa? Bukankah engkau beribadah dan berkata, aku punya Tuhan yang hidup? Bukankah aku punya Tuhan yang besar? Tetapi ketika engkau menghadapi masalah, engkau menjadi putus asa. Engkau ragu, engkau bimbang, engkau panik, engkau khawatir, engkau stres. Hari ini saya mau katakan, kemenangan itu masih tersedia buat Bapak Ibu semua. Dan Dia masih sanggup melakukan hal-hal yang mustahil buat kita. Dia selalu menyediakan jalan keluar buat kita. Dia selalu masih memberikan kita kesembuhan. Dia masih memberikan kuasanya buat setiap kita. Hari ini apabila engkau sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka saya mau katakan, Dia akan ada di dalam hidupmu. Dan kuasanya akan bekerja di dalammu. Dan memberikan engkau kemenangan. Segala belenggu dosa dipatahkan. Segala pikiranmu yang membatasi kuasa Tuhan akan dihalaukan. Segala yang ada di dalam hatimu Tuhan akan bereskan. Dan segala sakit penyakit yang engkau alami Tuhan sanggup menyembuhkannya. Hari ini beranikah engkau berkata, Tuhan, aku sudah terima kemenangan daripadamu. Orang yang sudah menerima kemenangan dari Tuhan, hidupnya pasti berbeda. Dia berani mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Seperti satu ilustrasi. Ada satu ilustrasi. Seorang pemain sirkus. Dia mulai mengumpulkan orang-orang banyak di tengah tempat yang besar. Dan dia membangun tiang-tiang yang sangat tinggi. Dengan tali yang kecil di antara satu tiang dengan tiang yang lain. Lalu ketika orang mulai banyak berkumpul, pemain sirkus ini bertanya kepada orang-orang, Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu percaya kak kalau saya bisa berjalan di atas tali yang kecil itu? Dan semua hadirin menjawab percaya. Mereka bertepuk tangan dan pertunjukan pun dimulai. Pemain sirkus ini mulai naik tangga yang sangat tinggi sampai ke puncak. Dan dia berjalan dari ujung kiri sampai ke ujung kanan dengan tali yang kecil, dan dia berjalan tidak membawa apa-apa. Dan orang yang menyaksikannya begitu deg-degan dan mata semua melotot kepada pemain sirkus itu. Dan perlahan-lahan
pemain sirkus itu sampai ke tujuan dan dia turun kembali. Waktu dia turun, semua orang memberi tepuk tangan yang riuh, tepuk tangan yang bertubi-tubi buat pemain sirkus itu. Lalu ketika semua tenang, pemain sirkus itu bertanya, "Bapak Ibu, kalau seandainya saya naik ke tali itu, saya membawa atau menggendong seorang anak kecil, apakah Bapak Ibu pun percaya kepada saya?" Semua hadirin yang nonton berkata, kami percaya, percaya, percaya. Tepuk tangan lagi buat si pemain sirkus itu. Dan pemain sirkus itu tanya seperti ini, "Kalau begitu, kalau Bapak Ibu percaya sama saya, sekarang anak kecil mana yang boleh saya pinjam untuk saya bawa ke atas?" Sejenak semua diam dan menengok kiri kanan, melihat apabila ada orang tua yang bersedia memberikan anaknya naik ke atas tali yang kecil bersama dengan pemain sirkus. Tapi Bapak Ibu, ternyata tidak ada satu orang tua pun yang berani memberikan anaknya yang kecil untuk digendong oleh pemain sirkus. Tiba-tiba ada seorang anak kecil lari dan semua orang tepuk tangan untuk anak itu karena keberaniannya. Lalu anak kecil itu berkata, "Saya mau." Dan anak kecil itu pun digendong oleh pemain sirkus. Naiklah mereka sampai ketinggian di mana pemain sirkus itu harus berjalan. Dan mereka berjalan, singkat cerita, sampai ke tujuan. Dan turun, mereka mendapat tepuk tangan yang berlebih-lebihan dari yang pertama. Semua orang sorak-sorai mengatakan pemain sirkus hebat, engkau luar biasa, engkau dahsyat. Lalu orang-orang penasaran, siapa anak kecil yang berani itu? Lalu ketika anak kecil itu ditanya, "Kenapa kamu begitu berani? Berani naik ke atas?" Anak kecil itu menjawab, "Saya berani karena dia, pemain sirkus itu adalah Bapak saya." Saudara sekalian, ketika engkau tahu kau punya Bapa yang sudah memberikan kau kemenangan, apakah engkau masih ragu-ragu akan Tuhan? Apakah engkau masih khawatir akan pemeliharaan Tuhan? Apakah engkau masih bertanya seperti Petrus, apa yang terjadi hari-hari ini? Saya mau katakan, kalau engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan yang sudah memberikan engkau kemenangan, hari ini engkau diam dan menunggu pertolongan Tuhan, dan itu adalah baik untuk kita semua. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan panas hati. Ini hari kemenangan buat setiap kita. Segala pikiran yang membatasi kuasa Tuhan hari ini patahkan dalam nama Yesus. Kita punya Allah yang sanggup, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang sudah mengerjakan kemenangan buat kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang pemain musik, worship leader untuk maju ke depan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami tahu untuk mengambil kemenangan itu perlu proses. Ajar kami untuk bertahan, bertekun, untuk meraih setiap kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kami. Ajar kami untuk tetap berharap hanya kepada Engkau. Sebab kemustahilan Tuhan sudah lakukan dan Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan segala dosa kami hari ini hanya Tuhan yang sanggup mengampuni kami. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kami untuk keluar dari setiap belenggu dosa kami. Kami tidak mau lagi terikat kepada hal-hal dosa, tetapi kami mau mengarahkan mata hati kami, mata jasmani kami, fokus hanya kepada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Kami tidak mau batasi pikiran kami, sebab kami tahu kuasa Tuhan adalah dahsyat buat kami, tidak terselami oleh pikiran kami. Dan kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami, agar hidup kami memperoleh hidup yang kekal, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami mengerti Injil kebenaran yang kami dengar selama ini, kami akan mengerti hari ini. Kami tidak bertanya-tanya seperti Petrus, tetapi kami mengerti hari ini bahwa Injil kebenaran-Mu adalah iya dan amin, yang memberikan kami kehidupan yang kekal. Sehingga segala sesuatu yang terjadi hari ini, kami tahu bahwa ini semua adalah penggenapan firman Allah. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab kami tahu semua itu harus terjadi. Dan terlebih lagi dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Hanya orang-orang yang hidup di dalam kehendak-Mu yang akan hidup sampai selama-lamanya. Bawa kami Bapa, orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kaum Bapa, kaum Ibu, anak-anak, semua ada dalam kemenangan. Tidak ada lagi perselisihan dalam rumah tangga. Tidak ada lagi percekcokan dalam rumah tangga, tetapi yang ada damai sejahtera buat anak-anak-Mu. Hari ini masalah apapun yang dihadapi anak-anak-Mu, masalah ekonomi, masalah yang sedang terjadi di dunia ini, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberikan kami ketenangan, Engkau yang terus memberikan kami damai sejahtera. Kami percaya Bapa, kemenangan itu sudah kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Suli yang sudah membawakan firman Tuhan pagi hari ini, supaya firman itu boleh menguatkan setiap hati kita. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari sebelum kita memberi, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang begitu menguatkan setiap kami. Kami percaya ya Bapa, bahwa setiap kami adalah umat yang lebih daripada pemenang, karena kami sudah menerima kemenangan dari Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di GBI Gloria Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami, supaya berkenan di hadapan-Mu. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur.
kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GBI Gloria yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu aja pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti doa syafaat saya serahkan kepada Ibu Pendeta Suryani. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami masih dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami masih dapat menikmati kebersamaan, bahkan persekutuan kami bersama dengan Engkau. Di hari kemenangan ini Bapa, kami tidak mau lagi dibatasi oleh pikiran-pikiran kami. Kami tidak mau lagi dibatasi oleh perkara-perkara dunia. Kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kami di dalam Engkau pasti akan digenapi. Seperti yang firman-Mu Kau tuliskan pada hari ini. Semua dapat kami lihat, semua dapat kami rasakan, semua yang kami dengar, semua adalah penggenapan firman-Mu. Itu yang membuktikan bahwa Injil yang kami baca hari ini, Injil yang kami percaya hari ini tidak membuat kami menjadi sia-sia. Bahkan hari ini kami mau berkata juga Tuhan, kami tidak mau memiliki kehidupan kami yang sia-sia. Kami tidak mau mencari yang hidup di antara yang mati. Hari ini kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Kami bukan punya Allah yang tertidur. Kami punya Allah yang sanggup melakukan banyak perkara. Oleh karena itu kami bangga hari ini. Kami terima kemenangan yang baru daripada-Mu. Setiap pikiran-pikiran yang terbelenggu sudah Tuhan tolong. Setiap sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Setiap hal-hal yang membuat kami kesulitan, kami percaya pasti ada jalan keluar buat kami. Hari ini Bapa, ajar kami sebuah ketekunan, ajar kami tentang sebuah pengharapan, ajar kami Tuhan untuk kami bisa bersabar dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami. Kuat kepercayaan kami hanya kepada Engkau, sehingga kami dapat mempercayakan hidup ini tidak kepada Allah manapun, tetapi kami mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan yang menjadi pemilik hidup kami. Kami percaya Engkau telah menetapkan langkah-langkah orang benar, dan hidup kami tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang akan menopang hidup kami. Hari ini Bapa, biar setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu kami dikuatkan. Kami yang sudah mendengar firman-Mu kami diubahkan. Kami yang sudah mendengar firman-Mu, hidup kami tidak lagi tinggal di dalam dosa. Kami yang sudah mendengar firman, kami diperbaharui. Kami menjadi manusia yang memaknai hidup ini dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus sudah mati buat kami, dan hari ini sudah bangkit buat kami. Dan kuasa kebangkitan itulah nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini akhir ibadah kami hari ini. Di ibadah Paskah ini, sekalipun kami tidak dapat merayakannya bersama-sama, tapi biarlah kehadiran Tuhan memberkati kami, dan kami akan terima berkat pada hari ini. Mari saudara-saudara yang terkasih yang di rumah, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa kita. Saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tempat masing-masing, kembalilah kepada kegiatan masing-masing. Tuhan memberkati kita semua dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus oleh anugerah dan kasih-Nya yang besar, menyertai, membimbing, memberikan kita damai sejahtera, kesehatan, memberikan kita kekuatan, sukacita yang baru yang berlimpah-limpah, diberikan kepada kita semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai menjemput kita semuanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin.